Saya itu sejak menjadi wali kota sampai saat sekarang ini, kalau di tebing itu saya selalu mendongak ke atas. Berdoa kepada Allah supaya jangan datang hujan. Ternyata pernah saya berdoa ke atas, ya Allah jangan datang hujan. Memang nggak datang hujan, yang datang banjir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, baik, alhamdulillah, wa syukurillah. Dan mungkin ini adalah salah satu narasumber yang dinanti-nantikan. Akhirnya punya kesempatan hari ini kita bisa ngobrol santai bersama dengan Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Insinyur Haji Umar Zunaidi Hasibuan MM. Apa ya, kalau mungkin lihat Bapak tuh tergambar ketegasan, kerja yang profesional dan perfeksionis. Tapi ini kita lebih santai. Sebelum ngomong kerjaan, pengen tahu dulu sih Pak, sebenarnya dulu waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa sih Pak? Waduh, kalau mau bilangkan cita-cita, ya dari waktu kecil kita itu kepinginnya itu pertama jadi dokter lah. Ya. Karena profesi dokter itu sangat terhormat pada waktu saya kecil. Yang kedua, jadi presiden lah gitu. Karena bagaimanapun presiden itu adalah jabatan yang luar biasa juga. Tapi dua-duanya nggak terkabul. Yang terkabul tuh jadi sarjana teknik. Di luar dari apa yang diinginkan sebenarnya ya Pak? Ya memang kita harus sadar, kita harus melihat dan mengukur kemampuan kita. Jadi ukuran baju kita memang belum sampai ke sana ukurannya, ya kita sesuaikan dengan ukuran baju yang ada yang pas untuk kita. Itulah teknik. Ya, buat Ari pribadi dan juga mungkin sebagian masyarakat pasti setuju bahwa Bapak adalah orang yang cerdas. Termasuk tergolong bisa dibilang termasuk orang yang sukses dan bisa menjadi inspirasi. Ya mungkin buat anak-anak muda nih Pak, apa sih yang Bapak lakukan di waktu muda ketika mungkin sekolah atau ada waktu luang sehingga Bapak bisa menjadi seorang wali kota yang menjabat 2 periode ini Pak? Alhamdulillah wa syukurillah, menjadi wali kota ini tak ada direncanakan, itu jelas. Tapi yang saya lakukan adalah, dan ini kita mintalah kepada generasi muda, memang dari SMP saya sudah berorganisasi. Saya ketua OSIS di sekolah dulu. SMP saya SMP Negeri 3 Medan. Di SMA Negeri 6 juga saya terlibat jadi ketua juga di SMA Negeri 6. Dan apa yang didapat dari yang latar belakang sebagai ketua-ketua organisasi di sekolah maupun di perumahan, di perkampungan di Medan dulu, saya juga ketua remaja Islam, namanya Kritis. Kelompok remaja Islam Jalan Turi sekitarnya, istilahnya Kritis ya, remaja masjid. Kita lakukan seperti itu apa? Adalah untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan sebaik-baiknya. Mau mendengar orang dulu dan juga kita bisa berbuat untuk orang. Dengan arti kata kerjaan kita bisa dinilai orang. Jadi kalau kita dari bawah seperti itu, saya yakin nanti ke atasnya itu tidak sulit lah. Jadi bagi siapa generasi-generasi muda, anak-anak kita yang rajin berorganisasi dari bawah, saya yakin insya Allah ke depan dia pasti sukses. Itulah dia. Tapi pernah nggak Pak, mungkin di masa muda sebelum sampai pada kesuksesan sekarang ini, Bapak pernah merasa gagal? Saya insya Allah dalam arti kata dalam hidup ini belum pernah merasa gagal. Dan menurut saya kelihatannya Allah memberikan kemudahan-kemudahan, kemurahan kepada saya sehingga saya bisa kuliah, saya bisa selesai tamat kuliah. Dan pada waktu saya tamat kuliah, karena saya dulu kerja sebelum tamat kuliah, saya kerja karena ada satu simbol di diri saya, jangan bebankan orang tua, jangan beratkan orang tua kalau kita sudah dewasa dan sudah pingin pacaran. Nah, inilah. Iya. Karena Bapak sudah menyinggung. Jangan susahkan orang tua lah kalau kita mau pacaran. Kita mesti kerja keras, kita buktikan bahwa tangan kita jangan begini saja kepada orang tua, tapi kita kreatif. Maka saya kerja sambil kuliah. Dan setamat kuliah, Kalau betul kerja apa pada saat itu Pak? saya kan latar belakang saya memang teknik sipil. Jadi saya kerja sebagai pengawas, sebagai perencana
Masih kuliah nih Pak ya? Masih kuliah, masih kuliah. Ya, jadi pada waktu itu sedikit cerita kita baru tahu betapa sulitnya mencari uang. Iya, itu kunci betul itu. Betapa sulitnya mencari uang. Kenapa? Kita pulang kerja tuh malam. Kadang ban sepeda motor kempes. Malam-malam minggu, mau pacaran nggak bisa. Bubar acaranya itu semua. Menyorong sepeda motor, cari tukang tampal ban, nggak ada. Tapi saya bikin ini bukan gagal, tapi memang cobaan untuk kita. Arti katanya. Mindset ya Pak ya? Iya. Harus kita punya ya. Terus kita sampaikan, akhirnya saya tamat kuliah, saya melamar pekerjaan itu. Ada 3 institusi yang saya lamar, 1 di PLN, yang kedua di Kementerian PUPR, yang ketiga di pemerintah kota Sumatera Utara. Jangan bilang 3-3-nya jebol Pak. Memang kenyataannya gitu. 3-3-nya saya berhasil. Dan 3-3-nya mengundang saya untuk menjadi pegawai ASN di situ. Dan disitulah letak kita kesulitan untuk memilih. Jadi memang dalam hidup ini kesulitan memilih itu ada beberapa kali yang harus kita lalui. Yang pertama dari SMA, mau kita kemana, itu sulit menentukannya. Karena ini langkah step kita ke depan. Kalau kita tidak bisa menentukan secara baik, ya kita akan gagal nanti ke depannya. Kita pilihlah sesuai dengan hati kita. Kebetulan hati saya itu masuk ke teknik sipil. Dan sesudah tamat teknik sipil, kesulitan kedua mencari kerja di mana. Arti katanya, pasnya di mana. Yang ketiga nanti kesulitan kita waktu menentukan siapa jodoh kita. Nah, itu sulit sekali juga. Sebelum ke jodoh nih Pak, teknik sipil, apa yang menarik dari teknik sipil oleh seorang Insinyur Haji Umar Junedi Hasibuan MM? Yang pertama jelas saja, Ari, saya sampaikan. Kenapa saya masuk teknik sipil? Modalnya dikit. Kenapa? Kakak-kakak saya, abang saya teknik sipil. Jadi bukunya turun-menurun ke bawah. Dan ada yang meng-hire kita, yang jadi tutorial kita itu ada. Jadi oleh karena itu ini menjadi satu bagian dan tidak salahkan itu. Misalnya kalau orang tuanya polisi, anaknya jadi polisi, itu tidak disalahkan. Kenapa? Karena bukunya udah ada gitu. Panduannya udah ada. Saya pun demikian juga. Wah, udah gampang lah. Masuk ke teknik sipil kita sudah punya buku, sudah punya tutorial. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah, itu semuanya bisa diselesaikan. Oke. Dan umur berapa mulai pacaran nih Pak? Waduh, saya pacaran itu waktu SMP sudah mulai, tapi cinta monyet, cinta monyet. Karena kita ketua OSIS kan, Oh, digandrungi, ketua OSIS, kita digandrungi pada saat itu. Tapi itu cinta monyet, nggak ada apa-apa. Sampai saya kuliah, tahun 78 itu lebih kurang umur saya 22 tahun. Pada umur 22 tahun, baru mulai. Iya, dan saat itu akhirnya Bapak memilih di PU ya Pak ya? Iya. 3 pilihan tadi. Ada 3 pilihan tadi. PLN, Kementerian PUPR, dan pemerintah Sumatera Utara. Dan memilih Saya akhirnya memilih pemerintah Provinsi Sumatera Utara. dengan alasan? Dengan alasan kampung sendiri. Kampung sendiri. Karena apa? Karena saya melihat kalau saya di PUPR, tempat saya bukan di Sumatera Utara. Tempat saya di Sumatera Selatan atau di provinsi lain. Jauh dari keluarga, jauh dari istri. Demikian juga dengan PLN. Bukan kita tidak menganggap PLN itu penting. Penting sekali juga. Kami sampaikan, saya ini teknik sipil basisnya. Sementara di PLN itu yang butuh adalah orang engineer, elektrik, atau mesin. Sementara kalau saya itu ya hanya pelengkap untuk sebuah institusi yang namanya PLN. Tapi saya berterima kasih bahwa 3-3 bisa diterima. Dan saya tidak duga, saya pikir waktu saya diterima itu, saya ditempatkan di Medan, kota besar. Tidak tahu sudah diterima di Pemprov Sumatera Utara. Saya ditempatkan tempat paling jauh, di Tapanuli Selatan. Pulang kampung dong Pak? Iya. Padahal saya belum pernah lihat kampung. Belum pernah lihat kampung saya, dan itulah yang menyebabkan saya tahu kampung, dan saya bisa berbahasa Tapanuli Selatan karena ditempatkan di Tapanuli Selatan. Berapa lama Pak di sana? Saya di sana lebih kurang 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Ada hal yang menarik dari 3 pilihan yang menurut Ari itu luar biasa,
Tapi artinya di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya kita harus sadar basic kita di mana Iya. supaya pekerjaan kita lancar, akhirnya itu yang kita pilih. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi awal karir di Tapanuli Selatan nih Pak. Iya. Dan apa yang Bapak lakukan atau perasaannya seperti apa sih Pak? Langsung diterima 3-3, terus juga diputuskan untuk memilih salah satu dan ditempatkan jauh dari kota asal nih. Yang pertama tentulah rasanya jauh daripada satu kehidupan yang biasa kita lakukan. Di kota yang masih sepi. Oh, di zaman Listrik dulu ya, listrik tahun 1984. Masih pakai obor nggak sih Pak? Iya, listriknya Yang terbatas. kalau pagi-pagi tuh langsung hitam hidung. Listriknya terbatas, airnya terbatas. Di kota itu kehidupan masih kami sampaikan belumlah seperti saat sekarang ini. Karena Tapanuli Selatan masih satu kabupaten besar yang sekarang ini sudah menjadi 6 kabupaten kota, itu kita ada di sana. Jadi kalau mau pulang ke Medan itu rasanya senang sekali. Kalau mau pulang ke Medan. Dan saya jujur saja, kalau sampai Parapat itu udah sampai Medan itu. Tinggal dikit lagi nih. Ya tinggal berarti udah Medan itu, udah Medan. Dan ini menjadi bagian kita, istilah kita dulu kalau ke Tapanuli Selatan itu kita bilang tidur, bangun, itu baru sampai. Karena lamanya. Berapa kali tidur baru Iya, berapa tidur, berapa bangun baru sampai. Itu menunjukkan lama. Saya bawa mobil 3 bulan sekali harus ganti ban. Karena apa? Habis di jalan. 3 bulan sekali harus ganti ban. Beli ban 4. Yang kedua, ada duit nggak bisa dikemana-manain. Karena apa? Nggak ada shopping center di sana, nggak ada apa yang mau untuk dibeli. Jadi makanya teman-teman Medan selalu mengatakan saya, banyak pun duitmu, paling dijadikan alas bantalmu. Ini merupakan satu, ya menurut saya anekdot-anekdot yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Medan pada waktu itu. Tapi kami bertekad untuk memajukan Tapanuli Selatan pada waktu itu. Kami selalu bersama dengan teman-teman yang lain yang ditempatkan di Tapanuli Selatan itu selalu bersinergi membangun Kabupaten Tapanuli Selatan itu sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Dan tolok ukur kita ya kabupaten-kabupaten yang ada di Pantai Timur. Itulah menjadi bagian yang menurut saya kegembiraan kita semua. Dan itu kita lakukan. Termasuk kita membangun pasar Sidimpuan seperti saat sekarang ini dan Universitas Geraha Nusantara yang ada di sana. Itulah dia. Dan artinya kan Bapak harus mandiri nih Pak. Iya. Hidup seorang lajang, terus sambil bekerja. Nah, apa yang Bapak lakukan pada saat itu ketika memang kita ditempatkan di tempat yang jauh untuk memanage diri sendiri antara pekerjaan juga dengan kehidupan yang harus mengurusi diri sendiri? Sebenarnya saya waktu di Sidimpuan sudah berumah tangga. Oh, sudah berumah tangga. Jadi istri Bahkan juga, Pak? bahkan satu anak saya sudah ada anak yang paling besar. Istri saya diboyong dan pengalaman unik daripada istri saya yang nggak pernah dilakukan. Istri saya belum pernah nyuci di sungai selama di Medan, tapi di Sidimpuan nyuci di sungai di Batang Ayumi. Karena memang kondisinya seperti itu, nggak ada air, nyucinya di Batang Ayumi. Itu adalah kenyataan real. Jadi sekarang. Jadi kalau ingat seperti itu, istri saya ketawa-ketawa mengingatkan masa lalu, kondisi seperti itu. Yang kami sampaikan adalah bahwa hidup di kota seperti Sidimpuan pada waktu yang lalu itu, ya kita bilang plus minusnya ada. Ya plusnya itu kekerabatannya itu luar biasa. Karena kita komunikatif, semua bisa kita hire secara bersama, kedekatan itu ada. Baik itu kedekatan dengan masyarakat maupun kedekatan dengan tokoh-tokoh yang ada di situ. Yang kedua, saya sampaikan jujur, waktu saya sore ada bisa ngajar di universitas. Jadi ada waktu kita ngajar dan kita bertekad untuk menghidupkan Universitas Geraha Nusantara itu. Motivasinya apa nih Pak? Apa memang penghasilan yang kurang atau yang panggilan jiwa ingin mengajar? Iya, saya sampaikan bahwa saya sebelum tamat pun asisten dosen dan sudah tamat pun jadi dosen. Dulu saya mengajar di Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Medan Area, Universitas Amir Hamzah, itu kita mengajar. Bahkan saya mengajar juga di ITM. Jadi mata pelajaran saya itu 2 dulu, teknik lalu lintas dan lapangan terbang.
Jadi 2 mata pelajaran itu kalau pindah-pindah tempat saya udah hafal betul. Karena setiap kali recordnya itu aja diputar, bisa tahu dari sana. Jadi alhamdulillah kita juga di Universitas Geraha Nusantara bersama-sama dengan teman-teman yang lain meningkatkan itu dan membuka itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Kenapa? Karena orang Tapanuli Selatan yang tak punya duit itu kan susah belajar ke Medan. Maka kita dekatkanlah kampus itu di Tapanuli Selatan. Itu yang kita lakukan. Mulai kapan nih Pak akhirnya terjun ke dunia politik nih? Artinya punya gambaran, walaupun Bapak bilang bahwa tidak pernah ada dalam ekspektasi akan menjadi seorang wali kota. Tapi akhirnya bisa, nggak tahu ya apa kata terjerumus ini tepat penggunaannya. Saya jujur saja saya sampaikan, saya ini bukan politisi. Saya tidak pernah bermain-main politik. Saya tahu saya cuman seperti kata Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Nah, itulah seperti itu. Jadi oleh karena itu kepada saya ada satu tantangan yang disampaikan oleh gubernur kita yang lama, Pak Samsul Arifin. Dia menyatakan sebagai seorang anak daerah, apakah tidak berkeinginan untuk membangun daerahnya? Percuma kita sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak pernah ada yang kita kontribusikan bagi daerah kita. Dan jangan kita marah kepada orang kalau misalnya kita tidak pernah berkontribusi di situ. Maka kalau kamu sudah mencoba dan kamu sudah berhasil nanti, itu baru namanya kamu itu memiliki nilai bagi daerahmu. Apalagi sekolahmu cukup tinggi. Dan ini adalah menjadi modal dasar untuk membangun kota yang kita lahir di sini. Pak Samsul Arifin pada waktu menyatakan kepada kita, KTP kita tuh nggak bisa dirubah tempat lahir kita. Iya betul. Nggak bisa dibikin Alamat di bisa Amerika. ya, Pak? Alamat bisa, tapi tempat dan tanggal lahir itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa kamu bikin katanya lahir di Wisconsin di Amerika katanya itu seperti, ataupun di Texas atau di daerah-daerah mana atau di London, nggak mungkin. Ya tebing tinggi tetap tebing tinggi dan itu menjadi identitas yang daripada kita. Saya tertantang dengan itu dan saya siap sampaikan kepada beliau, saya siap untuk mengabdi bagi daerah. Artinya Pak Samsul Arifin yang membuka Ya. pikiran bahwa ya ini putra daerah, kenapa tidak memberikan kontribusi walaupun Iya. sekarang ya luar biasa sih hal yang Bapak lakukan. Oke, masuk ke periode pertama Bapak memimpin Kota Tebing Tinggi. Pada saat itu artinya kan ada rencana-rencana yang sudah Bapak lihat, dan kalau dari sudut pandang Bapak pada saat itu pertama kali menjabat sebagai wali kota, seperti apa sih Pak kondisi Tebing Tinggi? Kondisi Tebing Tinggi sebenarnya sudah baik, masyarakatnya guyup, ya homogennya kental. Karena ada istilah rombongan orang tebing tinggi gitu ya. Itu adalah merupakan satu bagian modal dasar. Saya pun sekolah SD di Tebing Tinggi. Saya sampaikan. Jadi karakter tebing itu saya kenal betul. Melekat. Apa yang ada melekat di Tebing Tinggi ini? Yang pertama, kota ini tidak mempersoalkan suku, agama, ras ataupun golongan. Jadi arti katanya pergaulan itu cukup enak. Pergaulan itu cukup enak. Di sini tidaklah ada perbedaan karena adanya perbedaan pendapatan. Jadi oleh karena itu di sini masih bergaul secara umum, saya sampaikan sangat enak. Yang kedua, saya melihat bahwa Tebing Tinggi ini adalah sebuah daerah yang sangat berpeluang ke depan. Dan peluang Tebing Tinggi sebagai kota strategis itu tidak bisa digantikan kota-kota lain. Itulah kehebatan Tebing Tinggi dibandingkan kota-kota yang lain. Karena apa? Karena kita di persimpangan. Di persimpangan letaknya di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Apakah kita mau lewat lintas Sumatera, lintas timur? Apakah kita mau lewat lintas tengah? Itu pasti lewat dari Tebing Tinggi. Kecuali orang lewat dari atas lah, naik pesawat. Tapi kalau jalan darat, pasti dia lewat Tebing Tinggi. Oleh karena itu, jumlah yang akan ke tebing itu setiap tahun akan meningkat. Dan yang paling luar biasa, tempatnya itu memang strategis untuk pengembangan kawasan ekonomi yang ke depan, yang kita tahu. Apakah ekonomi dari pariwisata, apakah ekonomi dari industri-industri yang ada. Ini luar biasa. Dan pada saat itu program apa pertama yang Bapak lakukan atau apa yang Bapak benahi duluan ketika menjabat pertama sekali menjadi wali kota Tebing Tinggi? Pertama saya sampaikan kepada kita semua bahwa sumber daya manusia, SDM,
Kami menyatakan bahwa kalau SDM kita nggak siap, kita tidak akan bisa apa-apa. SDM ini dua, SDM aparatur maupun SDM masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Ini memang mereka harus kita push untuk lebih berprestasi. Dan tentunya ini kerjasama kita berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta kampus-kampus. Mengirimkan anak-anak kita untuk sekolah-sekolah yang lebih baik lagi. Dan tentunya mengizinkan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya lagi. Itu yang pendidikan. Yang kedua, kesehatan rumah sakit. Rumah sakit yang dulu belum selesai dilakukan pembenahannya, kita selesaikan rumah sakit. Karena rumah sakit ini adalah salah satu indikator tentang kemajuan satu daerah. Makanya pendidikan dan kesehatan itu menjadi bagian daripada kita. Yang berikutnya ada infrastruktur yang kita coba untuk melakukan perubahan, yaitu banjir tebing. Karena ada dam masif daripada Bajayu yang ada di tengah Sungai Padang, kita berjuang kepada pemerintah pusat untuk kiranya membangun dam yang lebih baik secara teknis dan juga bisa mencegah banjir di tebing tinggi. Maka berdirilah irigasi Bajayu tersebut. Dan ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa perhitungan secara teknik pada waktu yang lalu irigasi Bajayu ini memang bisa meredam banjir karena muka air banjir itu panjangnya sepanjang 2,5 km atau 3 km itu belum membanjiri kota tebing semestinya. Tapi kenyataannya ternyata berakhir pada akhir-akhir ini ternyata lain karena perlu normalisasi juga dan perlu adanya sudetan untuk Sungai Bahilang. Tapi cukup terasa sih Pak, kalau Yari pribadi juga termasuk tinggal di kawasan rawan banjir gitu. Tapi dengan apa yang dilakukan, sungai di beton atau di benteng. Karena dulu kalau hujan sedikit aja itu pas sudah keluar dari drainase. Tapi sekarang udah alhamdulillah jauh lah berkurang gitu. Dan itu juga menurut Ari satu prestasi yang cukup bisa dibanggakan. Bahwa kan selama ini masyarakat banjir tebing identik dengan banjir, sampai ada sebuah istilah kayak kalau ada banjir wisata tahunan. Dan image ini mungkin masih belum terlepas. Apa tanggapan Bapak ini Pak? Saya sampaikan kepada kita semua, saya itu sejak menjadi wali kota sampai saat sekarang ini, kalau di tebing itu saya selalu mendongak ke atas, berdoa kepada Allah supaya jangan datang hujan. Ternyata pernah saya berdoa ke atas, ya Allah jangan datang hujan. Memang nggak datang hujan, yang datang banjir. Datang banjir kiriman. Kenapa? Memang letak kita ini berada di hilir. Kita berada di hilir dan banjir ini ada dari hulu. Selagi di hulu tidak ditata, makanya saya sampaikan daerah aliran sungainya itu, ya kita sampaikan bahwa secara nyata, secara teknis memang run off-nya itu, koefisien pengaliran air itu akan menjadi cepat. Ya maka catchment area yang ada di atas, di daerah di atas kita, sahabat-sahabat kita yang ada di atas, yang penjaga daripada hutan-hutan lindung yang di atas sana, mestinya mau juga bertoleransi kepada kita, bahwa kalau di sana tidak dijaganya, banjirnya kepada kita dan sahabat-sahabat kita yang ada di Serdang Bedage. Ya, ini yang mungkin tidak dipahami masyarakat, bahwa letak geografis dan letak tebing ini yang memang ada di hilir dan ada beberapa aliran sungai lagi di atas. Ya ini makanya itu Bung Ari saya sampaikan kepada kita semua. Makanya kemarin pada waktu banjir tebing pada tahun yang lalu, Ibu mantan Menteri Perikanan, Ibu Puji ya, Ibu Pujiastuti siapa? Ibu Menteri yang pernah menyatakan bahwa tebing tinggi kok banjir. Dan semua orang selalu mengasumsikan tebing tinggi itu adalah daerah yang tinggi. Karena tebing tinggi. Iya, karena namanya tebing tinggi. Tapi kok banjir? Mereka tidak sadar bahwa kondisi daerah kita itu flat. Dan sungainya bukan sungai dalam. Sungai kita adalah sungai yang dangkal dan tentunya kalau sedikit naik daripada naik daripada debit air, maka banjir itu menjadi bagian yang tak terhindarkan. Kita sekarang sudah tahu gitu,
Muka air banjir kita tuh saat sekarang ini normalnya 12,8 sampai 13,5 maksimalnya. Jadi 12,8 sampai 13,5 di situ bervariannya kita. Tapi kalau udah 13,5 naik ke atas itu sudah warning. Iya, waspada. Kalau waspada, kalau 13,8 itu sudah mulai tanda-tanda banjir. Dan pada waktu-waktu puncak itu bisa sampai 14,5, 14,8. Dan itu biasanya kalau tidak ada pasang di laut itu akan cepat mengalir. Makanya banjir itu sebagai bahagian daripada lintasan air yang dari hulu menuju ke laut lewat di tebing. Pada saat kondisinya itu disebut dengan overtopping ataupun melimpah, dan itulah yang kita katakan banjir. Tapi memang definisi banjir ini secara teknik juga bermacam-macam ya. Makanya di Jakarta selalu dinyatakan kalau 4 jam itu bukan banjir, genangan. Nah, cuman masyarakat awam menyatakan ya, apa bedanya genangan sama banjir? Iya, genangan banjir. Ternyata ya seperti itu. Maka kita sampaikan 1 atau 2 jam juga yang perlu kita lihatkan adalah apakah efeknya itu terhadap kehidupan masyarakat. Itu perlu kita perhatikan dampaknya. Itu perlu kita waspadai. Maka saya sampaikan untuk Satgas dan BPBD, camat, lurah selalu bersiaga, dan kita sudah menentukan letak-letak tempat evakuasi daripada masyarakat pada waktu kedatangan banjir itu. Ya, itu beberapa problem yang ada di Kota Tebing Tinggi. Tapi di luar dari itu, kita juga nggak bisa pungkiri begitu banyak prestasi yang mungkin Bapak tidak tidak menginginkannya, tapi secara tidak langsung apa yang dari Bapak kerjakan ternyata dinilai dan membuahkan prestasi dan membuat kita juga sebagai masyarakat itu bangga gitu Pak. Saya belum selesai tentang banjir. Banjir tadi saya sampaikan sebenarnya pada tahun 2019 sudah ada program dari nasional untuk melebarkan Sungai Padang dan juga untuk membuat sudetan dari Sungai Bahilang ke Sungai Padang melalui Sungai Segiling. Program dan perencanaan itu sudah jadi. Tapi karena pada tahun 2019 masa akhir jabatan Pak Presiden Jokowi yang pertama itu ditunda, masuklah ke periode 2021. Pada 2020, pada saat 2020 dimasukkan muncullah COVID. Dan sekarang ini tadi, jadi terpaksa itu ditunda. Tapi kalau perencanaan, desainnya itu sudah selesai. Jadi nantinya itu akan dilebarkan Sungai Padang di beberapa segmen, dan akan ada sudetan daripada Sungai Bahilang menuju Sungai Padang melalui Sungai Segiling. Itu adalah konsep yang sudah digambarkan, dan itu sudah kita sosialisasikan juga. Namun karena itu PSN, Program Strategis Nasional, memerlukan biaya cukup besar, maka skala prioritasnya itu kalah dengan COVID. Dan bagaimanapun kita harus sadar bahwa COVID adalah bagian yang memang harus kita perhatikan. Iya. Dan tadi Pak ada ngomong tentang prestasi, termasuklah untuk COVID-19 ini, bahwa ya kita juga sebagai masyarakat dengan upaya pemerintah terus menggalakkan vaksin, prokes, mungkin agak sedikit berbangga dan lega dibandingin dengan kota-kota lain gitu. Karena mungkin levelnya lebih cepat turun sampai target vaksin alhamdulillah kemarin tercapai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Pertama khawatir. Khawatir, setiap saat itu kita khawatir meningkat lagi. Tetap masih ada munculnya kekhawatiran ya? Kekhawatiran karena COVID ini belum habis. Ya, apalagi ada varian baru Omikron ini tadi. Sepanjang kita tidak melakukan dua hal. Dua hal itu yaitu protokol kesehatan yang ketat, yang kedua vaksinasi, maka yang ketiga ada satu lagi. Tidak berkerumun dan tidak bepergian, itu adalah bagian yang perlu kita lakukan. Tiga hal ini yang perlu kita kerjakan supaya COVID ini benar-benar hilang. Ini kita lihat bahwa masyarakat merasa udah aman, maka masker dilepas. Yang kedua, mungkin karena sudah jenuh katanya istilahnya, berpergian, piknik ataupun melakukan perjalanan, itu dilakukan secara sembarangan, berkerumun, berkumpul. Memang kita sadar bahwa kejenuhan itu ada, tapi kita harus waspada juga bahwa COVID itu masih tetap ada. Kita saat sekarang ini memang level 1, dan PPKM kita itu PPKM level 1 dan zona hijau. Ini merupakan satu kesyukuran karena kita berada pada daerah yang terbaik lah.
daerah terbaik. Tapi apapun namanya, karena COVID ini adalah virus yang terus berkembang, maka kita tetap harus waspada terhadap itu. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi kalaupun Bapak ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat tetap prokes dijaga, kerumunan pantas sampai saat ini kayaknya Tebing masih belum boleh buat event gitu ya Pak. Soalnya ada teman yang nanya, kapan sih Tebing bisa buat kegiatan? Rindu gitu loh Pak. Ya, saya sampaikan kepada rekan-rekan terutama kaula muda lah di tebing tinggi. Saya pun kepingin. Bukan Anda saja yang kepingin, saya pun kepingin. Kepingin event-event yang ada, dan itu merupakan bagian daripada menunjukkan bahwa geliat daripada potensi masyarakatnya dan juga membangun dan membuat geliat ekonomi masyarakatnya. Kita kepingin, tapi kita juga harus kata Pak Presiden Pak Jokowi harus balance antara gas dan rem. Maka kita melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya menginjak gas tapi kadang kita rem, terutama saat sekarang ini kita sedang menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kita lihat, kita akan pelajari lagi, dan insya Allah ada satu hal yang luar biasa, mudah-mudahan berjalan lancar. Kita mulai tanggal 3 akan melakukan pembelajaran tatap muka itu sudah 6 jam. 3 Januari nanti. Ya, mulai 3 Januari. Nah, 6 jam, dan tentunya kita berharap tetap menggunakan protokol kesehatan. Secara bertahap kita lakukan melihat kondisi dan pembukaan yang lebih baik. Itu kita lakukan. Segitu banyak kita tahu prestasi Tebing Tinggi, pencapaian yang Bapak capai untuk memimpin kota Tebing Tinggi ini, dan kita nggak bisa bohong bahwa banyak hal yang Bapak lakukan untuk memperkenalkan Tebing Tinggi ini secara nasional. Even Bapak lakukan mengundang rekan-rekan dari daerah lain, ya, daerah lain gitu ya. Itu juga akhirnya membuat kita menjadi merasa bangga, dan udah gampang gitu. Tebing itu sudah tidak seperti dulu lagi yang orang memandangnya di Sumatera Barat atau juga di Sumatera Selatan. Nah, apa yang mendasari Bapak? Kayak sekarang ini, ada sempat nanya sama Pak Kadis Kominfo, luar biasa ya wali kota kita ketika kemarin ada anggota DPR RI hadir kemari gitu. Apa yang dilakukan Pak Wali Kota, kok bisa ya DPR RI atau juga tamu-tamu yang berskala nasional itu mampir ke Tebing Tinggi yang tergolong kota sedang? Jadi saya sampaikan, pertama, branding city itu memang benar. Ya, ada 2 branding city dan branding personal. Yang pertama branding city. Branding city ini kita harus lakukan bahwa orang supaya tahu tempat kita gitu. Jadi untuk branding city ini juga diperlukan branding daripada personal. Jadi oleh karena itu kita melakukan komunikasi juga, melakukan komunikasi dengan sahabat dan teman kita, bahwa untuk kita sampaikan bahwa kita tunjukkan tebing itu bagaimana. Dan mereka memang tertarik dengan kita karena berkat komunikasi yang intens tadi. Saya rasa kalau kita melakukan komunikasi intens, semua orang bisa melihat kita. Itu menjadi salah satu contoh. Dan tentunya dengan branding city tadi. Kita sebagai kota pendidikan, kita sebagai kota yang menjalankan protokol kesehatan di COVID. Teman-teman DPR RI Komisi 11 pada waktu itu datang, mereka ingin melihat bagaimana kita melaksanakan pembelajaran tatap muka yang bisa dilakukan tanpa ada kasus penyebaran COVID selama pembelajaran. Mereka mau lihat langsung. Yang kedua, mereka lihat bagaimana kita melakukan uji petik terhadap anak-anak yang sekolah itu tadi. Ini sebuah pembelajaran kepada mereka dan untuk ditularkan kepada daerah-daerah lain. Jadi kita bersyukur juga bahwa mereka care terhadap apa yang kita lakukan, dan kita membuktikanlah, bukan hanya bicara tok saja, bahwa apa yang kita kerjakan itu silakan dilihat. Itulah dia. Saya dirilah bahwa makanya berani untuk mengundang, silakan datang ke kota. Ya, silakan datang, dan alhamdulillah mereka datang secara rombongan. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita juga. Sampai sejauh ini karir Bapak sebagai wali kota Tebing Tinggi, kalau boleh tahu pencapaian apa yang Bapak merasa bahwa ini nih pencapaian paling tinggi buat kota Tebing Tinggi? Saya merasa pencapaian saya belumlah 100%. Belumlah kepada titik puas. Karena kalau kita nanti puas, kita akan berhenti.
pada satu titik, wah kita sudah selesai. Tapi kita harus terus melakukan continue improvement, perbaikan terus menerus. Ada beberapa hal yang menurut saya yang terus menjadi bahagian yang kita lakukan dan menurut orang aneh itu. Menurut orang aneh, tapi kita lakukan dan itu adalah bermanfaat. Adanya konsultasi perkawinan dan izin dalam pernikahan sesudah pasangan pengantin itu memiliki surat pertama bebas narkoba. Yang kedua tidak terkena virus HIV/AIDS. Oh, ini menurut orang daerah lain, oh ini mengekang hak asasi dan hak individu orang. Tapi setelah dipelajari dan diketahui bahwa kita melakukan ini adalah untuk kebaikan. Justru melindungi ya Pak? Iya, justru melindungi. Tidak ada penyesalan belakang hari. Karena kita sampaikan saat sekarang ini, banyaknya pernikahan yang bubar karena mereka tidak tahu bahwa calon pengantinnya itu salah satunya, prianya itu rupanya pecandu narkotik. Akhirnya merasa menyesal. Jadi akhirnya baru beberapa bulan menikah, bubar. Kita tidak menghendaki lembaga pernikahan itu sebagai lembaga main-mainan. Jadi oleh karena itu kita lakukan seperti ini supaya transparan. Apa yang dipunyai pria tersebut itu supaya si wanita tahu. Kalau dia terkena narkotik, dia juga masih mau, itu udah resiko yang bersangkutan. Paham itu kan? Kalau dia sudah tahu pasangannya itu kena virus HIV/AIDS, apakah dia mau terus? Supaya dia tahu bahwa ada kemungkinan keturunannya nanti akan mengandung ataupun menderita HIV/AIDS juga. Itu adalah merupakan bagian pembangunan yang di bidang manusia yang menurut saya yang sangat saya senang untuk diteruskan dan dilanjutkan. Walaupun mungkin ada sebagian orang menyatakan, Pak Wali Kota ini aneh-aneh saja terhadap ini. Tapi saya yakin kalau orang yang tidak ada persoalan dengan itu, pasti dia tidak keberatan. Pasti dia tidak keberatan. Oke, Bapak tadi bilang bahwa masih belum puas nih. Berarti ada pencapaian-pencapaian lagi yang memang masih diinginkan untuk bisa terrealisasi di Kota Tebing Tinggi. Tapi sebelum ke situ, apa sih Pak suka dukanya jadi wali kota Pak? Enak nggak sih Pak jadi wali kota? Ada lagu yang menginspirasi kita semua, yang harus kita paham. Itu lagu dari Ambon tuh. Siapa suruh datang Jakarta. Itu pindahkan saja. Siapa suruh jadi wali kota. Ya, sendiri suka, sendiri rasa. Ya, jadi oleh karena itu ya manis dan pahitnya itu di dalam satu hal sebagai wali kota itu adalah hal biasa. Hal biasa. Karena siapa? Itu karena pekerjaan itu memang kita yang mencarinya, mendatanginya. Mendatanginya, kita mendatanginya. Tentu resikonya ada. Tentu permasalahan-permasalahannya ada. Tapi mudah-mudahan teamwork yang akan menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam memimpin itu bukan hanya ketergantungan kepada seorang individu saja, tapi teamwork yang ada. Ini ibarat main bola, Ri. Tidak bisa cuman mengandalkan Lionel Messi sendiri, tapi pemain yang lain tidak bermain. Makanya di dalam satu tim itu perlu teamwork. Jadi sebagai ibarat sebuah kesebelasan sepak bola, di mana kita bermain secara total, 11 untuk satu kemenangan, 1 untuk 11 daripada teman-teman yang lain, baru kita bisa berhasil. Jadi oleh karena itu memang teamwork lah. Dan saya capaian-capaian yang belum berhasil itu, kepingin saya untuk berhasil, tapi nggak mungkin saya jadi wali kota 3 kali. Ini kan jelas saja. Iya, ibarat main bola hat-trick nggak mungkin itu. Itu kan kenyataan real yang perlu kita pahami. Maka saya sebenarnya menitip kepada nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan saya, siapapun dia, bahwa persoalan banjir Kota Tebing Tinggi ini terus dilanjutkan karena desainnya sudah ada dan pemerintah pusat sudah mengiyakan untuk menjadikan ini sebagai prioritas, tapi dengan catatan mudah-mudahan COVID kita segera berakhir. Itu yang pertama, keinginan saya. Tetap fokus di banjir ya Pak? Iya, yang kedua kita jadikanlah tebing ini sebagai semacam sebuah kota yang kita sebutlah miniaturnya Singapura. Dengan catatan Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tapi punya sumber daya manusia. Kita harus melihat seperti itu. Banyak yang bisa dikembangkan dan saya senang dan bangga dengan anak-anak tebing yang kreatif. Ya, saya jujur saja bahwa kita tidak punya sumber daya alam, tapi kita punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita tingkatkan.
Boleh produk bahan bakunya dari daerah lain, hilirisasinya harus di tebing. Itu pesan saya. Hilirisasi harus di tebing. Kenapa hilirisasi harus di tebing? Karena nilai tambah itu ada pada hilirisasi. Kopi biar dari tempat orang, tapi sudah jadi kopi bubuk dari tebing. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ya kita sampaikan biar bawang dari daerah lain, bawang goreng dari tebing, dari tebing tinggi. Itu kita terus tekankan. Ini menjadi bagian daripada kita dan kita berinovasi. Apalagi kepingin saya ke depan tuh, kreativitas. Lemang tebing itu jadi sushi. Jadi istilahnya bahasa asingnya sashi katanya ya. Sushinya Jepang ya. Ada toppingnya yang bermacam-macam dan tempatnya dan daya tahannya perlu kita tingkatkan. Tapi juga sedang diuji coba ya Pak untuk Iya. proses pembakarannya untuk uji Iya, coba. ya itu kita bekerja sama dengan LIPI. Alhamdulillah lah kita lakukan seperti itu. Jadi continue improvement, perbaikan terus-menerus kita lakukan. Sekarang kita melakukan pendidikan dengan e-digital. Dan tolong ingat, ke depan masalah digitalisasi ini tidak lagi menjadi bagian yang bisa kita hempang-hempang. Sudah menjadi bagian. Smart City. Iya, smart city. Dan UMKM kita push menjadi UMKM yang go digital. Saat sekarang ini sudah ada 54 UMKM kita yang sudah masuk di marketplace, di e-commerce. Dan itu adalah bagian yang menurut saya perkembangannya cukup pesat di tebing tinggi. Dan kita sedang berencana ke depan untuk mendekatkan produk tebing tinggi dengan pasar. Dengan membuat stokis-stokis nantinya di Medan. Itu bagian kita. Gak pernah berhenti nih Pak untuk mikirin tebing tinggi, berbagai bidang. Kapan sih Pak istirahatnya Pak? Atau ketika pernah nggak sih Pak merasa jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada? Karena juga harus berkoordinasi dengan OPD atau pihak-pihak terkait untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Bapak untuk perkembangan kota tebing tinggi. Saya memang istirahat saya ya malam memang agak malam lah, agak larut. Memang kalau jam tidur saya itu ya jam 12 sampai jam 5 lah saya sampaikan. Karena saya sudah pulang kerja saya pasti membaca lagi. Membaca untuk mencari informasi untuk kita supaya jangan ketinggalan ya. Apalagi medsos ini sedemikian cepatnya informasinya. Kadang-kadang kita perlu ikut juga dengan berita-berita itu untuk mengkomparnya dengan kenyataan apa benar atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, di waktu-waktu seperti itu ya kita benar-benar istirahat lah kita sampaikan. Kita lupakanlah dulu sejenak pekerjaan itu tadi. Yang ketiga kita sampaikan, kita ini hidup hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berusaha. Tapi hasil akhir kita selalu berdoa kepada Allah. Itu yang kita sampaikan. Kita hanya bisa berusaha, hasil akhir kepada Allah. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah, seperti saat sekarang ini kita sampaikan, kita berdoa, jangan hujan lah, supaya jangan banjir. Itu kan doa kita. Jangan hujan. Yang kedua, yang kedua, ya Allah, bagaimana caranya minyak goreng turun. Nah, itu kan menjadi bagian yang kita harus doakan juga. Ya, itu tadi artinya itu kan terus menjadi kepikiran karena memang pasti orang akan menganggapnya gimana sih wali kotanya kok bisa segala sesuatu yang mungkin negatif itu akan lebih gampang arahnya ke pemimpin. Tapi tanpa disadari juga sebenarnya Bapak sudah banyak berbuat. Kita juga sebagai masyarakat hampir semua lini Bapak kuasai karena bisa terlihat dari ketika berbagai acara, betul juga keadaan sama. Ya salut gitu. Ketika Bapak memberi kata sambutan tidak pakai teks, apapun bidangnya kok semuanya Bapak bisa tahu gitu. Ternyata tadi baru dibongkar hasilnya setelah pulang kerja masih membaca. Dan satu Pak, mungkin juga ada orang yang mengidolakan Bapak. Tapi kalau Bapak sendiri siapa sih Pak inspirasinya? Menurut saya inspirasi kita yang pertama orang tua kita. Orang tua kita yang saya sampaikan ya, yang namanya kebetulan ayah saya meninggal pada saat saya SD kelas 4. Ibu saya meninggal dunia pada tahun 87. Lebih kurang saya berusia 31 tahun. Tapi apa yang sesuatu yang saya bisa inspirasi daripada ibu saya. Karena ayah saya itu, saya masih kecil ya, 9 tahun, 10 tahun. Yang menginspirasi dari ibu saya itu adalah pertama, tidak pernah marah. Tidak pernah berkata kasar kepada anaknya. Padahal beliau adalah tamatan daripada sekolah dasar. Dulu HIS, zaman Belanda. Itu SD 1 sekarang ini.
tidak pernah berkata kasar. Yang ketiga, apa yang dilakukan ibu saya sesudah saya bekerja? Tidak pernah menanyakan gaji saya. Berapa gaji saya terima, atau berapa pendapatan saya. Tidak pernah ditanya ibu saya, itu nggak pernah. Yang keempat, nggak pernah protes tentang jodoh anaknya. Sehingga anaknya juga tidak bisa memprotes kalau nggak cocok dengan istrinya kepada ibunya. Kenapa? Itu pilihanmu. Tahankanlah kepada pilihanmu. Dan itu dilakukannya. Bukan hanya kepada saya, kepada saudara-saudara saya sih, dilakukannya juga seperti itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, diberikan sesuatu hadiah kepada ibu saya itu akan mengembalikan kepada anak saya dalam bentuk barang yang lain. Ini saya pikir etika dan adab orang tua yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak pernah marah, tidak pernah berkata kasar, ya, tetap menyayangi anaknya, berbahasa sangat halus, dan tidak pernah menanyakan gajinya, dan tidak pernah mematok atau memaksakan jodoh daripada anaknya. Padahal kalau saya sampaikan, kalau tingkat pengetahuan seperti itu saat sekarang ini, kita pasti merasa leceh dengan tamatan SD. Tapi saya sangat salut kepada beliau, bahkan saya sampaikan mental dan daripada sikap yang dilakukannya itu lebih daripada tamatan S2 saat sekarang ini. Oke. Terakhir nih Pak, walaupun tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa program yang ingin dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya siapapun itu nanti, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan, apalagi ini akhir tahun, kita akan masuk ke tahun 2022, masih ada sisa waktu pekerjaan Bapak untuk menyelesaikan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin disampaikan Pak? Pertama, kita sekarang sedang menghadapi tantangan. Bagi warga masyarakat Kota Tebing Tinggi, saya sampaikan bahwa tantangan yang pertama, kita ini sedang masuk di era digitalisasi. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah pasti berbau kepada digitalisasi. Pertama, kita pakai era elektronik. Kedua, digitalisasi. Nanti yang ketiga, pakai artificial intelligence. Yang keempat, robotik. Ini bertahap ini. Nanti kantor yang besar bukan menjadi satu lambang bahwa dia berhasil. Tidak. Orang sekarang kantornya berjalan, kemanapun dia bisa bawa. Mobile. Dan yang penting adalah hasil akhirnya. Orang kaya sekarang tidak ditentukan dengan gedung kantornya, tapi ditentukan dengan seberapa jauh koneksitas yang telah dibikinnya. Dan ini harus dilihat. Maka kita menyatakan UMKM Go Digital itu menjadi persyaratan nomor 1. Edukasi kita, pendidikan Go Digital, kita harus lakukan itu ke depan. Dan itu menjadi bagian yang kita kerjakan. Kita harus kerjakan itu. Yang kedua, kita sampaikan, kita harus tahu bahwa kualitas produk kita itu harus kita tingkatkan. Arti katanya apa? Karena kita berkompetisi. Di negara ini kita berkompetisi. Maka oleh karena itu kami sampaikan bahwa saya mengajak selalu kepada OPD-OPD yang ada untuk kiranya kita ini melaksanakan dan ikut dalam satu kompetisi di satu negara namanya Indonesia. Kita buktikan kepada daerah lain bahwa kalau kita itu ada, kita itu bisa dan kita itu mampu. Dan itu kita sampaikan dan kita lakukan. Kompetisi itu, karena mengikuti kompetisi itu kita bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan kita. Maka oleh karena itu kami sampaikan kemampuan daripada SDM menjadi sangat menentukan di bidang-bidang hal seperti itu. Yang ketiga kami sampaikan, manfaatkanlah peluang yang ada. Peluang yang sangat strategis. Sudah tahu kita di tempat yang sangat strategis, kenapa kita nggak bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaiknya? Masa kita biarkan peluang lewat? Orang lewat tebing nggak apa-apa, hanya numpang buang air kecil. Untuk apa? Makanya mereka yang lewat tebing itu harus beli produk tebing tinggi. Yang kedua, usahakan mereka singgah di tebing tinggi untuk melihat apa. Maka ke depan pariwisata itu menjadi bagian yang juga perlu kita tingkatkan di tebing tinggi. Saya menyatakan pariwisata budaya dan juga pariwisata kuliner itu menjadi kekuatan tebing tinggi. Itu yang harus itu harus dilakukan. Karena apa? Kita tahu secara kacamata bahwa kapasitas kemampuan daerah wisata Parapat dan Danau Toba itu terbatas kapasitas tampungnya. Maka akan ada luberan daripada itu tadi
dan tentunya mencari tempat alternatif. Itu peluang yang Bapak lihat. Iya, alternatif destinasi itu harus di tebing tinggi. Saya sampaikan, itulah menjadi bagian yang kita. Jadi kalau orang lewat tebing itu jangan cuma melengong-melengong aja, nggak ada apa-apanya. Tebing, Ini gitu cuma ya. ini tebing. Kita sekarang sudah masuk tebing tinggi. Dan itu kepingin buang air kecil. Cuma itu doang, nggak bisa. Maka kita harus menciptakan produk-produk kita dan ikon-ikon kita yang baru untuk masyarakat lebih tahu. Maka saya mengajak ke depan. Ada bazar daripada produk tebing tinggi secara tribulan atau apa namanya, gebiar atau bulan hemat atau apa namanya. Kita ciptakan itu. Program-program itu supaya orang melirik tebing tinggi. Saat sekarang pun memang sudah banyak yang melirik, tapi baru tahap kepada kuliner-kuliner yang sedangan. Oke. Yang apa lagi kita sampaikan? Tolong para pengusaha kuliner, restoran di tebing tinggi ini meningkatkan kualitas dan kapasitasnya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak, luar biasa apa yang disampaikan dan mudah-mudahan sukses Bapak di tahun 2022 untuk Kota Tebing Tinggi maupun juga untuk Bapak dan keluarga. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ari atas waktunya dan mudah-mudahan 2022 tebing tinggi semakin cerah. Amin. Pemulihan ekonominya cepat dan sampai sekarang pun kita memang tidak terdampak terhadap masalah ekonomi secara nasional dan tentunya keguyupan masyarakatnya, gemah ripah loh jinawi menjadikan kota ini kota yang baldatun toiban warahpun gofur. Inilah harapan kita. Pasti Terima kasih. maju terus Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Maju terus.